Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di channel Dunia Pangan ID. Tetapi pada video ini saya tidak membahas mengenai seputar teknologi pangan, karena saya akan mengulas mengenai dunia e-learning Universitas Sriwijaya. Nah, jadi video ini sebenarnya saya buat berkaitan dengan beberapa pertanyaan dari para pemirsa channel Dunia Pangan ID ya. Yang paling banyak bertanya adalah bagaimana cara mengedit username atau nama pengguna pada akun e-learning. Karena misalnya pada saat kita membuat akun pertama, kita mengalami kesalahan nama ya. Misalnya ada typo, kemudian ada nama yang tidak lengkap dan sebagainya, sehingga perlu dilakukan pengeditan. Kemudian pertanyaan yang paling banyak yang kedua, bagaimana cara mengedit email yang sudah digunakan, yang sudah terlanjur digunakan, sementara email itu adalah email yang tidak biasa digunakan misalnya. Kemudian bagaimana cara mengupload foto profil sehingga di tampilan utama e-learning kita muncul foto kita. Berikutnya ada juga yang menanyakan terkait dengan password ya. Yang pertama adalah bagaimana cara merubah password. Jadi password yang digunakan itu password yang tidak mudah diingat, sehingga harus dirubah menjadi password yang mudah diingat. Atau bahkan ada juga yang menanyakan, bagaimana kalau saya lupa password. Nah, jadi password yang dibuat pertama itu tidak ingat, sehingga tidak bisa masuk ke e-learning. Oke, baik, sebelum kita bahas tutorial ini, alangkah baiknya bagi Anda yang belum subscribe di channel Dunia Pangan ID, silakan subscribe terlebih dahulu. Oke, terima kasih ya. Jadi kita akan memulai dari halaman muka e-learning Universitas Sriwijaya ya. Yang harus kita lakukan pertama adalah kita harus login terlebih dahulu ya. Login dengan memasukkan username dan password, jangan lupa ya. Nah, ciri-ciri kalau kita sudah melakukan login, maka di tampilan e-learning ini adalah nama kita ya, nama kita. Kemudian kalau kita sudah mengupload foto profil, maka akan ada foto profil kita. Nah, yang pertama bagaimana caranya kita mengedit user ya, username. Nah, jadi nama yang tampil di bagian atas ini ya, kalau saya adalah Sugito, ini merupakan salah satu nama penting karena ini digunakan untuk nama pada saat muncul, pada saat kalian mengupload tugas, kemudian mengikuti ujian. Nah, jadi kalau namanya tidak sesuai dengan nama yang sebenarnya, maka kemungkinan besar dosen akan susah menginput nilai. Ya, sehingga nilai yang Anda dapat menjadi kecil sehingga Anda bisa tidak lulus di kuliah itu. Apalagi kalau dosen tidak mau mengecek ya, kalau namanya tidak sesuai, langsung saja dikasih nilai 0, maka Anda juga akan rugi sendiri. Maka yang harus dilakukan adalah mengedit. Ya. Yang pertama adalah kita ada dua cara. Ya. Kita langsung klik di foto kita. Ya. Atau kalau tidak, kita bisa mengaktifkan melalui gambar roda. Ya, roda yang kuning ini kita klik saja. Maka akan ada beberapa pilihan. Yang pertama adalah edit profil, kemudian change password ya. Ini yang akan kita lakukan ya. Jadi sekali lagi bisa langsung klik foto kita, maka akan dibawa ke halaman ini, atau kita klik pada bagian roda terus kita pilih edit profil. Nah, oke ya. Nah, maka untuk edit profil ya, maka akan ada first name ini yang harus kita ganti ya. Untuk first name ini harus kita ganti. Kemudian surname. Nah, sesuai yang pernah saya bahas di video yang pertama, first name ini kita tulis pada bagian nama depan. Kemudian surname silahkan diisi bagi Anda yang punya 2 kata atau 3 kata nama ya. Ya, 2 kata atau 3 kata nama, maka kata yang kedua dan kata yang ketiga silahkan dimasukkan dalam surname. Nah, sebaiknya pengeditan nama ya, pengeditan nama
ini sesuaikan dengan nama yang ada di SIMAK. Kenapa begitu? Yang pertama, memudahkan dosen untuk menginput nilai. Ya. Jadi bagi Anda yang namanya tidak sama dengan nama di SIMAK, maka biasanya dosen akan kesulitan menginput nilai. Nah, sehingga nilai yang Anda dapatkan harusnya 90, maka ditulis 0. Atau dosen akan konfirmasi kembali siapa yang belum mengumpul tugas atau siapa yang belum ikut ujian. Ini akan merugikan bagi Anda, ya. Nah, terlebih-lebih apabila nanti e-learning sudah disinkronkan dengan SIMAK, ya, sehingga dosen hanya mengimpor nilai saja, ya, mengimpor atau mengambil nilai dari e-learning ke SIMAK. Nah, ini juga akan merugikan Anda karena kalau nama first name dan surname ini tidak sama dengan di SIMAK, maka otomatis akan tertolak. Nah, kemudian juga kalau Anda ingin memperbarui nilai, ada di bagian email address ini, silahkan diperbaiki, terutama bagi Anda yang belum menggunakan email Unsri. Nah, jadi ini hal penting, ya, hal penting yang harus diperhatikan. Bagaimana kalau kita mengedit username? Nah, jadi username ini tidak dikasih fasilitas untuk mengeditnya. Ya, sekali lagi untuk username tidak ada fasilitas mengeditnya, sehingga bagi Anda yang username-nya salah, ya, bagi Anda yang username-nya salah, maka Anda harus menghubungi tim ICT yang ada di universitas, ya. Jadi kantor tim ICT ini ada di gedung perpustakaan Universitas Sriwijaya. Nah, apa urgensinya jika username-nya itu tidak benar, gitu ya? Karena aturan yang diterapkan oleh tim e-learning Universitas Sriwijaya, username harus menggunakan NIM untuk mahasiswa, sedang untuk dosen menggunakan NIP atau nomor induk pegawai atau NIK, ya. Nah, bagi Anda yang tidak menggunakan NIM, masalahnya di mana, ya? Selama input nilai yang dilakukan ke SIMAK itu manual, artinya tidak diimpor atau tidak diekspor dari sistem, maka Anda tidak akan bermasalah, ya. Jadi sekali lagi, selama nilai itu tidak ekspor impor dari e-learning ke SIMAK, maka tidak ada masalah. Karena dosen akan menginput satu-satu nilai itu. Nah, tetapi suatu ketika kalau sudah disinkronkan nilai tinggal ekspor dan impor, maka nilai Anda tidak akan masuk. Ya, jadi itu masalahnya. Nah, jadi kalau misalnya username tidak menggunakan NIP, bagaimana? Ya, kalau username tidak menggunakan NIP atau NIM, Anda masih bisa login ke e-learning, tetapi dengan catatan seperti tadi, ya. Selama nilai itu masih input manual, Anda tidak ada masalah. Oke. Tetapi walaupun demikian, kalau Anda ingin menggantinya, username-nya dengan sesuai prosedur yang sudah ditetapkan oleh e-learning Unsri, silakan hubungi tim ICT yang ada di universitas. Ya. Oke. Berikutnya, bagaimana cara kita mengupload foto profil, ya, foto profil di e-learning. Nah, jadi pilihannya ada di sini, ya. Nah, ini Anda kalau sudah ada foto lama mau diganti, maka tinggal Anda klik saja di bagian sini, ya, ada bagian panah ini. Nah, maka Anda akan dibawa pada kotak dialog file picker. Nah, ini silakan Anda klik, ya. Kemudian cari foto mana yang akan Anda upload di foto profil, ya. Jadi terserah, silakan Anda cari, ya. Sebaiknya terlebih dahulu Anda tempatkan foto di file yang mudah dicari supaya Anda tidak bingung, ya. Kalau saya biasanya foto-foto ini saya kumpulkan sesuai dengan keperluan, karena ini di e-learning, maka saya gabungkan di e-learning, ya. Oke, misalnya foto ini, ya, yang akan saya klik, ya. Oke. Maka berikutnya adalah klik open. Nah, kemudian setelah itu menunjukkan bahwa file itu sudah terupload atau tidak, ini akan kelihatan dari nama file yang kita upload tadi, ya. Nah, ini yang akan kita upload, ada di sini tulisannya lambang negara karena tadi filenya adalah lambang negara, ya. Kemudian berikutnya Anda klik upload this file. Nah, jadi begitu Anda nanti klik upload this file, maka akan tersimpan di e-learning, ya. Jadi sekali lagi silakan upload
silakan Anda klik yang berwarna kuning ini, upload this file ya. Nah, berikutnya setelah file terupload ya, Anda bisa mengedit bagian-bagian yang lain ya. Misalnya additional name ini tidak perlu diedit sebenarnya, yang lain. Nah, kemudian untuk bagi Bapak Ibu yang sebagai dosen, maka perlu dimasukkan di bagian sini ya, ada NIDN, ada NIP, ada Scopus ID dan seterusnya, ada Sinta ID ya, ada WOS ID dan seterusnya. Nah, kemudian kalau sudah semua ya, kalau sudah semua sesuai dengan kebutuhan, maka silakan diklik bagian update profil ya. Silakan diklik update profil sekali lagi pada bagian yang berwarna hijau ini ya. Oke. Maka otomatis kalau Anda sudah lakukan edit profil, maka profil itu akan sesuai dengan yang kita inginkan ya. Ada foto ya, kemudian ada nama yang sudah kita edit sesuai dengan nama yang dibutuhkan. Oke. Yang kedua, saya akan melakukan tutorial bagaimana kalau kita ingin merubah password ya, merubah password. Oke, kita bisa memulai dari yang awal tadi, diklik di awal, kemudian kita akan kembali ke sini ya. Atau bisa juga Anda klik pada bagian roda ini atau pada bagian gear, kemudian pilih change password. Oke, maka kita akan dibawa ke kotak dialog change password ya, di mana sebelumnya di bagian atas ini ditampilkan username-nya ya. Ini kalau saya adalah NIP. Nah, kemudian silahkan Anda masukkan ya password lama atau password yang sedang dipakai. Ya, masukkan nama di sini. Kemudian password barunya Anda ketik pada bagian new password. Ini adalah password yang pertama. Kemudian new password again ini untuk password yang kedua. Ya, sekali lagi yang perlu diperhatikan adalah bahwa password baru yang Anda buat ini adalah password yang mengandung minimal 8 karakter. Dari 8 karakter ini harus ada huruf kapital minimal 1, kemudian harus ada huruf kecil minimal 1, kemudian harus ada angka, kemudian ada karakter non huruf dan non angka. Artinya Anda harus menambahkan misalnya tanda tanya, kemudian bisa menggunakan tanda seru atau tanda-tanda yang lain yang tidak tergolong dalam karakter angka ya. Nah, misalnya ini saya ketik di sini. Ini password lama saya. Kemudian saya buat password baru ya. Oke ya. Kemudian diketikkan kembali di sini ya. Nah, oke. Nah, ketikkan kembali, misalnya saya ketik oke. Kemudian kalau sudah ya, maka kita klik pada bagian save change ini ya. Sekali lagi kita klik pada bagian save change ini untuk menggantinya ya. Kemudian kalau kita sudah klik save change maka otomatis dia akan berubah ya. Jadi otomatis dia akan berubah. Artinya kita sudah harus menggunakan password yang baru kita masukkan tadi. Oke, berikutnya saya akan membahas bagaimana kalau lupa password. Ini juga banyak sekali pertanyaan ya, bagaimana kalau lupa password. Oke, kita akan kembali ke sini ya, kita log out dulu saya untuk memberikan tutorial pada saat kita lupa password. Oke. Ya. Nah, untuk lupa password ya, sebenarnya ini sudah disediakan oleh tim e-learning. Otomatis Anda langsung pada bagian lupa password ya. Oke, misalnya kita klik dulu di sini ya supaya kita kembali ke lupa password dulu.
Oke, jadi nah ya. Bagi Anda yang lupa password, kita masuk kepada bagian login ya, pada bagian login awal. Nah, di sini ada tulisan lost password. Ya, silakan Anda klik ya. Nah, untuk lupa password ya, Anda search bisa berdasarkan username ya. Kemudian berdasarkan email. Nah, yang paling mudah adalah berdasarkan email ya. Jadi yang paling mudah berdasarkan email address. Silahkan Anda klik email yang digunakan ya. Kebetulan ini adalah email saya. Kemudian di search. Silahkan search, klik di sini ya. Oke. Oke, kita coba ulangi kalau pakai. Oke ya. Nah, untuk lupa password, sekali lagi ini karena kebetulan sedang ada masalah dengan e-learningnya. Sekali lagi, untuk lupa password ya, silahkan Anda masukkan email Anda ya, email Anda. Kemudian setelah masukkan email Anda, kemudian di search, nanti akan ada kotak dialog pengisian password itu akan dikirim kemana. Ya, password itu akan dikirim kemana. Kemudian kalau sudah Anda mengikuti prosedur lupa password, maka password yang akan diperbaharui itu dikirim melalui email yang Anda daftarkan di sini. Ya, silakan kemudian dibuka emailnya, kemudian ikuti prosedur ya, untuk memperbaiki password yang Anda lupa ya, atau Anda yang tidak ingat. Oke ya. Nah, demikianlah tutorial mengenai bagaimana cara merubah atau mengedit username, nama pengguna, mengedit email, kemudian mengupload foto profil dan ubah password serta lupa password. Oke. Terima kasih bagi Anda yang sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Semoga bermanfaat ya. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.